Assalamualaikum dan salam sejahtera, dear students. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Bertemu lagi kita di mata kuliah Psikologi Umum 1. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan. Ya sudah. Materi kita kali ini berkaitan erat dengan materi kita minggu lalu, yaitu berkaitan dengan perkembangan dan secara spesifik mengenai remaja dan dewasa. Akan ada beberapa istilah yang berkaitan dengan perkembangan organ seks misalnya. Jadi saya harap ambil sisi positif dari pembelajaran kita ya. Ingat, selalu jaga diri dan takutlah pada Tuhan. Jangan hanya menuruti keinginan sesat saja ya. Saya yakin mahasiswa saya adalah anak-anak yang cerdas dan beriman. Ya kan? Ya, kita kali ini akan ada tidak begitu banyak. Kita membahas tentang adolescence atau remaja, kemudian adulthood atau dewasa adalah final stage di sini. Apa itu? Yuk kita lanjutkan ya. Ya, adolescent development. Ya, adolescence dimulai dengan puberty. Masa remaja diawali oleh perubahan fisik dari pubertas atau puberty, di mana orang yang awalnya masih anak-anak kemudian mampu secara seksual atau sexually menjadi orang tua. Ingat ya, secara biologis ya. Masa remaja ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pesat, kemudian meningkatnya minat seksual, misalnya termasuklah tertarik dengan lawan jenis, kemudian hubungan romantis pada lawan jenis misalnya atau pada orang lain, dan semakin merasa pentingnya hubungan dengan peer atau teman sebaya. Remaja ini pula sudah mulai mampu bernalar dalam abstraksi untuk pertama kalinya. Di masyarakat kita sebenarnya tidak ada batasan yang jelas tentang akhir masa remaja. Namun, daripada usia tertentu, individu itu beralih dari remaja ke dewasa ketika mereka atau individu itu membangun hubungan sosial dewasa dan pola kerja orang dewasa. Kalau di buku kita dibilang di sini bahwa adolescence the period from the onset of puberty until the beginning of adulthood. Iya, jadi masa remaja merupakan periode mulai dari awal pubertas hingga awal masa dewasa. Apa itu puberty atau pubertas? Ya, puberty, the point in development at which the individual is first physically capable of sexual reproduction. Yang seperti saya jelaskan tadi bahwa pubertas itu titik dalam perkembangan di mana individu pertama kali secara fisik mampu untuk terjadinya reproduksi seksual. Ingat, secara biologis sudah mampu tubuhnya untuk bereproduksi. Ya, physical development pada remaja. Iya, pada remaja itu banyak terjadi perubahan fisik. Yang penting, sejumlah perubahan fisik yang penting secara psikologis itu terjadi selama masa remaja, terutama pada masa pubertas. Ingat ya, pubertas itu merupakan permulaan masa remaja ya adik-adik. Perubahan-perubahan ini mengubah penampilan fisik seseorang dalam sekejap. Misalnya, anak perempuan sudah mulai sedikit perlahan-lahan terlihat menjadi seperti seorang wanita. Wanita, ingat ya, perempuan dewasa. Dan anak laki-laki mulai perlahan-lahan terlihat sebagai pria atau laki-laki dewasa. Kemudian tinggi dan berat badannya meningkat dengan tajam ya adik-adik, mendorong remaja itu dengan cepat ke ukuran dewasa.
Pubertas dimulai dengan produksi hormon seks oleh ovarium pada wanita dan ingat testis pada laki-laki. Di situ mulai tadi pubertas dimulai. Hormon-hormon ini memicu serangkaian perubahan fisiologis yang mengarah pada ovulasi dan menstruasi pada wanita, serta produksi sel sperma pada pria. Inilah yang disebut dengan primary sex characteristic, yang mengindikasikan bahwa secara seksual remaja memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Ingat ya, tubuhnya itu secara biologis sudah mampu bereproduksi. Itulah disebut dengan primary sex characteristic. Perubahan fisik ini disertai dengan aktivasi adanya hasrat, keinginan seksual, dan peningkatan terkait misalnya dalam hal ingin berpacaran misalnya, atau ingin berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ketertarikan dengan orang lain. Untuk itu adik-adik ingat harus pandai-pandai jaga diri ya. Primary sex characteristic ini apa? Ini tadi ya, ovulasi dan menstruasi pada wanita dan produksi sperma pada pria. Kemudian menarche, perempuan ini terjadi yaitu periode menstruasi pertama. Kemudian apalagi di physical development-nya? Ya, ada namanya secondary sex characteristic, perkembangan payudara dan pinggul pada wanita. Kemudian pertumbuhan testis pada pria. Kemudian terjadi pelebaran bahu, suaranya lebih rendah, yang dulunya kalau kita anak-anak kita suaranya nyaring, ini suara menjadi lebih rendah, dan pertumbuhan pada penis. Kemudian gitu juga pada laki-laki, tumbuh rambut-rambut atau bulu di wajah pada pria ya, serta pertumbuhan rambut kemaluan, itu baik pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada lagi istilahnya adolescent growth spurt atau percepatan pertumbuhan remaja, peningkatan berat dan tinggi badan yang cepat yang terjadi di sekitar permulaan pubertas. Ini ya untuk physical development. Ya, sekarang kita masuk kepada cognitive development-nya remaja. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu mengenai tahap perkembangan kognitif remaja masuk tahap apa? Ya, jangan lupa ya, tahap operasional formal atau formal operational stage. Periode yang ditandai dengan kemampuan menggunakan konsep abstrak. Kemudian ada lagi istilah adolescent egocentrism. Apa itu? Ya, kualitas pemikiran yang membuat beberapa remaja percaya bahwa mereka adalah fokus perhatian dalam situasi sosial, percaya bahwa masalah mereka unik, kemudian menjadi hypocritical atau merasa diri paling benar, sering mengkritik secara berlebihan, dan sehingga menjadi pseudo-stupid, menjadi extremely, menjadi tidak masuk akal. Menurut Elkins, ada 4 ciri utama egosentrisme remaja. Yang pertama ini, imaginary audience atau bahasa Indonesianya penonton imajiner. Banyak remaja bertindak seolah-olah mereka percaya bahwa setiap orang sedang memperhatikan akan setiap apapun yang ia lakukan. Misalnya, kalau ia salah bicara atau salah mengenakan pakaian, dia akan merasa diperhatikan dan semua orang itu memperhatikan dan membicarakannya. Kemudian yang kedua, personal fable atau dongeng pribadi. Remaja sebagian sering sekali percaya bahwa tidak ada orang yang memiliki masalah serupa dengannya atau mungkin dapat memahami apa yang dialaminya.
Kemudian yang ketiga adalah hipokrisi. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sering sekali mengkritik secara berlebihan namun merasa dirilah yang paling benar. Bagi sebagian orang ya, nggak semua. Misalnya, bagi sebagian orang atau sebagian remaja mungkin merasa tidak masalah baginya untuk menyontek PR orang lain. Namun, ketika ada seorang guru yang meninggalkan kelas untuk menjawab panggilan telepon, maka guru tersebut tidak bertanggung jawab di mata sebagian remaja itu. Jadi, atau dengan kata lain, senangnya itu mengkritik berlebihan dan mengeluh. Mudah-mudahan kita tidak orang yang seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah pseudo stupidity. Elkin percaya bahwa remaja sering menggunakan logika yang terlalu disederhanakan atau oversimplified logic bagi sebagian remaja. Ya, maka sering sekali keadaan-keadaan inilah yang membuat hubungan para remaja dan orang dewasa terkadang menjadi lebih sulit. Ini kira-kira secara umumnya, meskipun tentunya tidak semua ya seperti itu ya adik-adik. Ya, sekarang kita masuk kepada emotional and social development-nya remaja. Adolescent social development. Remaja juga menunjukkan perubahan yang nyata tentunya dalam hubungan sosial mereka. Masa remaja adalah saatnya menjauh biasanya ya. Dan di buku kita ini bilang bahwa masa remaja itu adalah biasanya di mana remaja itu mulai menjauh dan terkadang mulai membuat jarak dengan keluarga. Awal pubertas terutama membawa jarak dari orang tua. Bagi adolescents, peer atau teman dan pacar seringkali menjadi orang yang terpenting dalam kehidupan remaja. Pergeseran orientasi dari orang tua ke teman sebaya dapat dilihat pentingnya bagi remaja kesesuaian dan penilaian dari peer group mereka itu sangat penting, dan itu terjadi pada awal pubertas sekitar usia 11 sampai 13 tahun ya. Namun mulai menurun mulai usia 15 tahun. Selain itu, yang adolescent lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya mereka daripada orang tua mereka. Bahkan di weekend biasanya itu mostly kebanyakan remaja dia senangnya pergi dengan teman-temannya. Kemudian kita masuk ke adolescent. Ya, berkaitan dengan emosi remaja, current research menunjukkan bahwa sekitar 80% remaja itu cukup bahagia dan cukup well adjusted atau mampu menyesuaikan diri dengan baik. Remaja cukup dapat menyesuaikan diri dengan baik seperti layaknya anak-anak dan orang dewasa. Namun meskipun demikian, terdapat 3 area di mana remaja memiliki masalah yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak maupun dewasa. Misalnya yang pertama di buku kita ini pertama itu parent-child conflicts atau konflik orang tua dan anak. Konflik antara orang tua dan anak-anak meningkat selama awal masa remaja. Kemudian menurun di akhir masa remaja. Konflik ini biasanya berfokus pada dating ya, atau mungkin istilahnya pacaran kali ya. Berapa lama boleh keluar rumah misalnya, kemana dan dengan siapa boleh pergi. Inilah yang sering sekali mencerminkan perbedaan pandangan orang tua dengan anak tentang pergaulan. Misal, kita merasa, masa ke situ aja nggak boleh sih? Hal-hal perbedaan pandangan orang tua remaja inilah yang bisa memicu konflik. Itulah yang disebut parent-child conflicts. Kemudian mood changes atau perubahan mood. Banyak penelitian sekarang menunjukkan bahwa
Dibandingkan dengan masa anak-anak dan dewasa, remaja mengalami lebih banyak perubahan mood atau suasana hati. Dan mood yang extremely positif ataupun extremely negatif. Atau mungkin seringnya dibilang lebay kali ya, gitu kali istilahnya. Ya, dibandingkan dengan anak-anak dan orang dewasa, remaja juga lebih cenderung merasa minder, malu, canggung, merasa lonely, merasa sendiri, merasa diabaikan, merasa tidak ada yang memahaminya, dan lain sebagainya. Kemudian risky behavior atau perilaku yang beresiko. Selama masa remaja, ada peningkatan tajam dalam jumlah perilaku yang membuat anak terancam bahaya. Misalnya ya, terlibat kenakalan remaja, kemudian mengemudi dengan ugal-ugalan atau suka kebut-kebutan, agresi, seks pranikah, dan lain sebagainya. Bahkan angka suicide itu bisa meningkat secara dramatis, namun masih jauh lebih rendah daripada di masa dewasa. Dan semoga remaja yang saya kenal adalah remaja yang baik-baik ya, tidak melakukan perilaku-perilaku beresiko seperti itu tadi. Jangan sampai menjadi remaja yang nakal. Jadilah remaja yang cerdas dan berperilaku baik ya. Saya yakin pasti bisa. Ya, itu tadi berkaitan dengan remaja, dibaca kembali bukunya. Mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan, dibaca kembali ya, dear adik-adik. Ya, sekarang kita masuk kepada adulthood atau masa dewasa maksud saya. Ya, masa dewasa adalah saat mengambil tanggung jawab sebagai orang dewasa, baik dalam pekerjaan dan hubungan sosial. Kedewasaan bukanlah hanya satu fase ya, bukan hanya sekedar dewasa begitu saja. Berbagai tantangan dihadapi, termasuk dalam hal pekerjaan dan berbagai hal berubah selama masa dewasa maksud saya. Tuntutan mempertahankan pernikahan tentu sangat berbeda ketika baru menjadi pengantin. Kemudian orang tua menjadi orang tua dari seorang bayi, kemudian berubah menjadi orang tuanya remaja, atau kelak ketika tua menjadi pasangan lansia. Perubahan serupa terjadi pula dalam tuntutan pekerjaan, juga lingkungan sosial. Dengan kata lain, kedewasaan bukanlah akhir dari proses perkembangan. Perubahan perkembangan terus berlanjut hingga dewasa. Kita masuk dulu kepada physical development-nya orang dewasa ya. Lifespan atau rentang kehidupan memang merupakan proses perubahan fisik yang berkelanjutan. Mulai dari lahir sampai kita tua, terjadi perubahan fisik ya. Tubuh kita terus tumbuh dan menguat dengan baik sampai early adulthood atau dewasa awal. Namun, setelahnya kondisi fisik secara perlahan mulai mengalami penurunan. Maka coba lihat pada orang tua atau lansia, secara perlahan mulai menggunakan bantuan kacamata baca untuk membantu membaca tentunya. Kemampuan penglihatan juga mulai menurun dengan bertambahnya usia, bahkan mulai lebih sensitif terhadap cahaya. Kemampuan untuk mendengar juga mulai menurun, dan lain sebagainya. Itu physical development. Kemudian cognitive development. Ingat ya pelajaran kita yang minggu lalu.
perkembangan kognitif secara spesifik. Coba kalian lihat ya di gambar 10.5 di halaman 331. Di situ ditunjukkan ada fluid intelligence. Fluid intelligence ini akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia, namun mencapai puncaknya pada saat dewasa dan menurun pada saat tua karena proses biologis tubuh tadi. Contohnya adalah kemampuan memecahkan masalah yang menggunakan logika. Sebagian besar penurunan dari fluid intelligence ini disebabkan Alzheimer ataupun penyakit otak lainnya. Sementara orang dewasa yang sehat menunjukkan fluid intelligence ini menurunnya secara lambat, tidak ekstrim ya dear adik-adik. Sementara crystallized intelligence, ingat crystallized intelligence itu merupakan kecerdasan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang beda sama dari fluid intelligence tadi ya. Crystallized intelligence dari proses pembelajaran dan pengalaman hidup itu bisa saja terus meningkat, tidak ada batas maksimal selama manusia itu masih bisa dan mau belajar. Crystallized intelligence ini itu contohnya itu pengetahuan ya ataupun keterampilan itu biasanya meningkat hingga akhir 30-an dan kemudian menurun dengan sangat lambat sesudahnya. Tentu saja hal ini semua berbeda ya adik-adik pada setiap individu, apalagi yang tadi crystallize ya pengalaman tadi ya, tergantung pula pada level kesehatan kita, dulunya kita rajin olahraga atau tidak, ataupun aktivitas kesehatan kita lainnya. Sekarang kita masuk ke emotional and social development. Rata-rata orang dewasa itu biasanya less anxious. Less anxious itu artinya lebih nggak cemas lah, nggak kayak sebelumnya yang mudah cemas, ini nggak less anxious, dan lebih tidak emosional, less socially outgoing. Nggak, kalau remaja dulu kan sukanya gabung-gabung sama teman-teman hangout, kalau dewasa itu less socially outgoing. Dan biasanya tidak sekreatif ketika lebih muda, namun menjadi lebih bijaksana, lebih dapat diandalkan, kemudian lebih tough istilahnya, lebih kuat menghadapi berbagai kesulitan hidup, lebih tough. Itu dia untuk remaja, untuk dewasa. Selain itu, berbagai perbedaan gender dalam kepribadian juga beberapa perbedaan gender itu dalam kepribadian menjadi berubah seiring waktu. Wanita misalnya menjadi lebih asertif, lebih percaya diri dan mandiri. Kemudian laki-laki, pria biasanya yang selalu menggunakan logika misalnya menjadi lebih sadar akan kebutuhan akan kasih sayang, itu misalnya. Jadi perbedaan gender dalam kepribadian itu maksudnya itu, perempuan menjadi lebih asertif, percaya diri, laki-laki misalnya lebih sadar dia bahwa dia butuh loh yang namanya kasih sayang. Itu contoh. Namun ingat ya adik-adik, tadi dibilang lagi bahwa setiap individu tentunya berbeda. Ini mostly aja ya. Ya, sekarang kita masuk kepada tahap-tahap dari kehidupan dewasa, stage of adult life. Pertama adalah early adulthood atau masa dewasa awal. Ini contohnya. Ya, masa dewasa awal ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru. Periode ini secara umum itu bersekitar dimulai antara 17 sampai 22 tahun dan biasanya berakhir di usia 35 atau 40 tahun. Masih ingat dengan teorinya Erikson mengenai personality development? Ya, adulthood ke tahap mana? Ya, intimacy versus isolation ya.
Pada tahap ini, muncul dorongan untuk membentuk hubungan yang penuh komitmen dan penuh kasih sayang dengan orang lain. Misalnya, mencari pasangan ataupun menikah. Jika kita berhasil dalam tugas perkembangan ini, kita akan memiliki intimacy yang dibutuhkan untuk hidup ke depannya dalam kehidupan dewasa. Namun bila tidak, menurut teori ini, kita akan menjadi terisolasi dan kurang mampu mengembangkan emosi secara penuh, menurut Erikson. Kemudian, adalah yang kedua adalah middle adulthood. Kalau pakai teori Erikson, tahap ini adalah tahap generativity versus stagnation. Pada tahap ini, tantangannya adalah menemukan makna dalam aktivitas atau generativity kita. Misalnya pekerjaan, kehidupan keluarga, aktivitas komunitas kita, ataupun agama. Individu dituntut untuk mengabdikan diri untuk menciptakan sesuatu dan memiliki kepedulian terhadap orang lain, maka disebut generativity. Jadi bukan lagi tentang memikirkan diri sendiri di sini. Kalau kerja bukan untuk diri sendiri lagi, namun sudah memikirkan bermanfaatkah aku buat orang lain. Menurut Erikson, seseorang yang mementingkan diri sendiri akan mandek atau stuck, disebut stagnation, dan menemukan bahwa hidup kehilangan banyak makna. Jadi, jangan jadi orang sibuk mementingkan diri sendiri ya. Kalau nggak mau mandek, nggak mau berbagi, gitu. Jadi akan indah dan bermakna hidup ini bila kita bisa memberi manfaat buat orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah later adulthood. Later adulthood, dalam teorinya Erikson, orang yang sampai pada tahap ini, integrity versus despair, berarti sudah cukup berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya. Dan yang menjadi tugas pada usia senja atau usia lansia ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Pada tahap ini mungkin masih terdapat keinginan untuk meraih prestasi. Namun karena adanya penurunan kemampuan, individu sering merasakan keputusasaan. Ini makanya disebut integrity versus despair. Namun ternyata hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekarang sudah banyak lansia merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka loh. Bisa dilihat kan, lansia sekarang banyak yang aktif berkegiatan. Mereka bisa merasa kembali produktif. Ya, sekarang kita masuk ke the final stage di buku kita. Ya, life cycle merupakan siklus hidup, dimulai dengan kehidupan dan diakhiri dengan kematian, meskipun tidak harus menjadi tua untuk menuju kematian. Pada referensi buku kita ini dikatakan bahwa ada variabel lain selain usia berkaitan dengan ketakutan seseorang akan menghadapi kematian. Satu faktor yang penting tersebut adalah keyakinan agama. Individu yang sangat religius mengalami ketakutan paling kecil terhadap kematian. Individu non-religius, ingat ya, non-religius mengalami kecemasan tingkat menengah atau tingkat sedang mengenai kematian. Sedangkan orang-orang yang religiusnya tidak secara konsisten menjalankan keyakinan mereka mengalami ketakutan terbesar akan menghadapi kematian. Psikiater Elizabeth Kubler-Ross ya, mewawancarai ratusan pasien yang sakit parah. Hasil wawancaranya, ia mengembangkan teori ini
The Five Stage of Grief. Teori bahwa orang yang divonis sakit parah dan sudah dekat kematian ataupun kematian orang terdekat mereka akan cenderung mengalami 5 tahap ini. Yang pertama itu adalah denial. Denial itu bisa juga disebut dengan penolakan atau penyangkalan ya. Misalnya gini, pada awalnya individu sangat menolak bahwa ia mengalami sakit parah. Ini contoh orang sudah didiagnosa sakit parah nih. Dalam waktu dekat akan waktunya tidak lama lagi. Biasanya orang tersebut akan menolak bahwa ia mengalami sakit parah. Biasanya pada tahap ini orang yang sakit parah biasanya menuduh dokternya tidak kompeten atau mencari obat ajaib, atau kalau yang halusnya pura-pura bahwa itu nggak ada, tidak terjadi apa-apa, nggak ada itu namanya denial. Kemudian tahap kedua itu anger atau marah. Setelah denial atau menolak, orang yang sakit parah atau orang yang sedang berduka akan bereaksi dengan marah. Misalnya, mengapa ini terjadi pada saya? Tidak adil jika ini harus terjadi pada saya. Dia kesal. Akibatnya, orang yang sakit parah seringkali sangat mudah tersinggung dan menjadi sering bertengkar. Bisa dengan perawatnya, dokter, bahkan dengan orang-orang yang ia sayangi. Tahap ketiga itu bargaining atau tawar-menawar. Pada tahap ini udah nggak marah lagi, udah nggak nolak lagi. Dan orang yang sakit parah ini dia mulai menyadari, oh iya bahwa kematian akan datang. Namun kematian tetap tidak diterima sebagai hal yang tak terhindarkan. Sebaliknya orang tersebut mencoba melakukan tawar-menawar untuk memperpanjang hidupnya. Tentu tidak salah ya, kalau ingin mencari pengobatan itu nggak salah sebenarnya. Atau contoh lainnya, bila kehilangan orang yang dicintai, kita tidak menyangkal dan marah lagi, tapi kita mulai bertanya-tanya. Misalnya ketika saya dulu kehilangan nenek saya, sedih luar biasa, sampai saya pada tahap bargaining ini. Andai saja aku waktu itu bisa lebih merawat nenek, aku lebih peduli sama nenek, mungkin nenek sekarang masih hidup, masih bisa aku lihat. Itu tahap bargaining saya. Atau singkatnya, di bargaining ini kita berupaya untuk menerima kenyataan namun masih sulit. Kemudian tahap keempat itu depression. Akhirnya realitas kematian yang akan datang menyebabkan hilangnya harapan. Ya, orang mulai hilang harapan. Ada yang mengalami tahap ini. Orang tersebut seringkali mulai merasa bersalah kalau yang sakit ya, karena meninggalkan orang-orang yang dicintainya, merasa tidak mampu akan menghadapi kematian, dan akhirnya ia merasa tertekan. Sampai akhirnya pada tahap acceptance, penerimaan. Akhirnya menerima, pada waktunya perasaan depresi itu mulai hilang dan orang tersebut yang didiagnosa sakit parah tersebut akhirnya menerima bahwa memang waktunya sudah dekat. Namun, menerima di sini bukan maksudnya perasaan bahagia ya, namun keadaan secara emosi di mana individu tersebut sudah bebas dari emosi negatif. Namun peacefully free artinya atau bahasa lainnya sudah berdamai dengan diri dan menerima keadaan. Oke, dear students, begitulah materi yang saya sampaikan berdasarkan referensi kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah dan kekurangan. Untuk itu saya harap jangan lupa dibaca kembali bukunya. Mungkin ada yang terlewatkan dari yang saya sampaikan. Jadi di make sure, di cross check di buku kita kembali ya. Jangan lupa dipelajari. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.